Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Huswatun. Saya berasal dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait pada gangguan sistem neurologi. Di mana di sini gangguannya ada Alzheimer, kemudian ada multiple sklerosis, dan ada gangguan sakit kepala. Di mana kita mulai dari Alzheimer, pengertiannya adalah penyakit degeneratif otak, dan penyebab paling umum dari dimensi pada penyakit Alzheimer merupakan kerusakan saraf yang akhirnya mempengaruhi bagian otak yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan fungsi tubuh dasar seperti berjalan dan menelan. Kemudian etiologinya ada genetik, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan patofisiologinya, di mana patofisiologinya dimulai dari pembentukan beta amiloid, kemudian bisa menyebabkan ke oksidasi, eksitotositi, agregasi beta amiloid, inflamasi, hiperfosforilasi protein TAU. Dari oksidasi bisa menyebabkan ke kematian sel, kemudian menyebabkan defisit neurotransmitter yang selanjutnya bisa menyebabkan ke penyakit Alzheimer itu sendiri. Kemudian dari eksitotositi juga sama, menyebabkan ke kematian sel, defisit neurotransmitter, kemudian ke penyakit Alzheimer itu sendiri. Kemudian dari agregasi beta amiloid menyebabkan plak sinilis dengan aktivitas mikroglial yang bisa ke kematian sel atau bisa langsung ke penyakit Alzheimer itu sendiri. Kemudian dari inflamasi bisa menyebabkan ke plak sinilis dengan aktivitas mikrokondrial, kemudian bisa menyebabkan ke penyakit Alzheimer itu sendiri. Kemudian dari hiperfosforilasi protein TAU menyebabkan neurofibrillary tangles. Dari neurofibrillary tangles bisa menyebabkan ke kematian sel atau bisa langsung ke penyakit Alzheimer itu sendiri. Kemudian gambaran klinis dari Alzheimer itu sendiri dikategorikan menjadi 3, ada ringan, moderat, ada berat. Dari ringan, pasien sulit mengingat kejadian terkini. Dicontohkan pasien sulit untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Kemudian moderat, pasien membutuhkan bantuan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, sering mengalami disorientasi terkait waktu, atau pasien lupa atau tidak mengetahui akan hari, tanggal, tahun. Kemudian berat, pasien kehilangan kemampuan untuk berbicara, berjalan, dan makan sendiri. Kemudian tujuannya di sini ada tujuan umum dan tujuan sekunder, di mana tujuan umumnya mempertahankan fungsi kognitif pasien selama mungkin. Kemudian tujuan sekundernya untuk mengobati kejiwaan dan perilaku gejala sisa yang terjadi sebagai akibat dari penyakit itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya terapinya ada farmakoterapi untuk gejala kognitif, pendekatan perawat potensial lainnya. Kemudian ada farmakoterapi gejala neuropsikiatri. Diagnosisnya ada dilihat dari fungsional, neuropsikiatrik, ada tes diagnosis lainnya. Evaluasinya di sini untuk penilaian menyeluruh pada basilen dan defisiensi yang jelas tentang tujuan terapi. Kemudian selanjutnya ke penyakit multiple sklerosis, di mana pengertian dari multiple sklerosis adalah penyakit yang inflamasi pada sistem saraf pusat. Istilah multiple sklerosis ini sendiri mengacu pada 2 karakteristik penyakit, beberapa gejala neurologis yang bertambah seiring waktu, dan plak karakteristik atau area sklerosis yang terlihat di berbagai area otak dan sumsum tulang belakang. Jadi adanya plak di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian etiologinya diperkirakan berkembang pada individu yang secara genetik, jadi keturunan. Kemudian orang Amerika Serikat secara signifikan lebih kemungkinan kecil untuk terdiagnosis multiple sklerosis dibandingkan orang yang berkulit putih. Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi, termasuk vitamin D defisiensi, merokok, sodium diet tinggi, gangguan kardial manusia. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan patofisiologinya, di mana multiple sklerosis ini kaitannya erat dengan sistem imun. Pada teori autoimun dari patogenesis multiple sklerosis atau NONA, pada multiple sklerosis sel imunogenik cenderung lebih reaktif mielin, dan sel-sel ini menghasilkan sitokin yang meniru proinflamasi yang dimediasi oleh TH1 dan sel T helper atau CD4+. Tampaknya menjadi pemerkasa utama kerusakan mielin pada multiple sklerosis. Kemudian CD4 autoreaktif ini positif, kemudian terutama pada sel T helper tipe TH1.
tipe 1 atau TH1. Subtipe diaktifkan di pinggiran, memungkinkan setelah infeksi virus itu terjadi aktivasi sel T dan sel B yang membutuhkan dua sinyal. Sinyal pertama adalah interaksi antara MHC dan APC. Contohnya ada makrofag, sel dendrit, dan sel B. Itu sinyal kedua terdiri dari pengikatan antara B7, APC, dan CD28 di sel T. Untuk aktivasi sel T-nya, demikian pula pada CD40 diekspresikan pada APC dan CD40L diekspresikan pada sel T yang berinteraksi untuk memberikan sinyal proliferasi sel B di dalam sawal darah otak. Setelah masuk ke sel T di pinggiran yang mengekspresikan molekul adesi pada permukaan yang memungkinkan menempel dan berguling sepanjang sel endotel, memungkinkan sel tawar dan sel otak. Yang mengaktifkan sel T juga menghasilkan MMP yang memungkinkan masuknya sel T yang diaktifkan melewati sawar darah otak ke CNS. Begitu berada dalam SSP atau sistem saraf pusat, sel T menghasilkan sitokin proinflamasi terutama interleukin 1, 2, 12, 17, dan 23. Tumor nekrosis faktor atau TNF alfa dan interleukin gamma yang selanjutnya membuat bukaan di darah otak penghalang, memungkinkan masuknya sel B, komplement makrofag dan antibodi. Sel T juga berinteraksi dalam SSP dengan mikroglia residen, atrosit, dan makrofag. Yang selanjutnya mengikat produksi sitokin proinflamasi dan mediator potensial kerusakan SSP lainnya, termasuk oksigen reaktif, zat antara, dan oksida nitrat. Peran modulasi dan downregulasi sitokin seperti interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 mengubah faktor pertumbuhan beta atau TGF beta juga telah dijelaskan. Sitokin ini adalah produk CD4+ dan CD8+, dan sel TH1. Mekanisme patogen baru melibatkan terapi tetapi terbatas pada entry sel T yang dimediasi reseptor ligan melalui plexus koroid atau sumbu CR6, CCL20 dan 26 kopling ligan reseptor ligan untuk penghambatan myelinasi atau dimelinasi atau LINGO 1. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran klinis. Di sini ada gambaran umum, gejala, tanda, tes laboratorium. Dimana gambaran umumnya kebanyakan pasien datang dengan keluhan non spesifik. Gejalanya ada rasa nyeri, kelemahan, kelenturan, fungsi usus, disfungsi seksual, perubahan psikologis, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian tes laboratoriumnya melalui MRI, CS test studis, ada MS. Dari tujuan terapinya, pasien bisa mengalami sedikit kekambuhan, perkembangan penyakit lebih lambat, peningkatan kualitas hidup. Diagnosisnya dilihat dari eksklusif karena gejala seringkali muncul dikaitkan dengan penyakit neurologis. Kemudian diagnosis utamanya adalah diagnosis klinis yang membutuhkan pembuktian. Kemudian ada 3 kategori diagnosis, ada multiple sclerosis, kemungkinan multiple sclerosis, dan tidak nona. Farmakoterapinya bisa menggunakan pengobatan ekserbasi, terapi modifikasi penyakit, interferon beta 1B, interferon beta 1A, IFN beta 1B, atau beta steron dan Extavia. Evaluasi terapinya seperti penurunan ekserbasi multiple sclerosis, evaluasi kembali pasien dalam waktu yang relatif singkat, pemantauan kemauan pasien di IFN meliputi pemantauan laboratorium rutin, observasi pasien, dan pertanyaan untuk efek samping atau perubahan kecacatan. Kemudian yang selanjutnya ke penyakit gangguan nyeri kepala, di mana pengertiannya adalah rasa tidak menyenangkan pada seluruh daerah kepala dengan batas bawah dari dagu sampai ke daerah belakang kepala, daerah occipital, sebagian besar daerah tengkuk. Etiologinya menurut teori tadi, aura migrain disebabkan oleh vasokonstriksi arteri intracerebral diikuti dengan vasodilatasi ekstrakarnial reaktif dan sakit kepala. Kemudian patogenesis migrain memungkinkan terkait dengan disfungsi kompleks dan pemrosesan
neuronal dan sensorik luas. Patofisiologinya bisa terjadi diakibatkan oleh inflamasi kerusakan jaringan yang bisa menyebabkan ke pembebasan atau pembentukan dari pembebasan bisa menyebabkan ke histamin dan serotonin sehingga menstimulasi nociceptor, kemudian ke reseptor nyeri di otak atau talamus, kemudian menyebabkan nyeri dari pembentukan bisa pembentukan leukotriene, bradikinin, prostaglandin yang kemudian dari ketiganya itu menstimulasi nociceptor, kemudian ke reseptor nyeri di otak atau talamus kemudian menyebabkan nyeri. Kemudian selanjutnya ada gambaran klinis, ada gambaran umum, gejala, tanda, dan tes laboratorium, tes diagnosis. Tujuan terapinya, terapi jangka bisa terapi secara umum dan terapi jangka panjang. Kemudian ada farmakoterapinya bisa menggunakan opiat, analgesik, antiemetik, NSAID dan analgesik. Kemudian dari evaluasi terapi itu sendiri, analgesik dianggap sebagai obat yang pilihan yang paling efektif untuk serangan ringan hingga sedang. Kemudian ada triptan dihidrogenasi yang dapat digunakan terapi awal terbukti tidak efektif atau sebagai terapi lini pertama migrain sedang sampai berat. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.